Halo semua, jadi kita bertiga bakal produk review yang ada di Bifest hari ini. Bener banget, kita bakal keliling buat observasi beberapa bisnis yang keren-keren di sini. Bukan sekedar lihat-lihat ya, kita bakal pilih produk yang punya ide bisnis mirip sama punya kita, yaitu Land Story. Kita mau lihat gimana sih kompetitor atau rekan bisnis di bidang serupa menjalankan usahanya. Oke, daripada lama-lama, yuk ikuti kita ke produk yang pertama. Jadi, produk yang pertama adalah Whoosh Whoosh. Whoosh Whoosh menawarkan jasa cuci mobil dengan sistem home service. Selain jasa, mereka juga menjual produk pembersih mobil dalam kemasan botol yang mereka beri label sendiri dengan estetika warna hitam dan emas yang memberikan kesan elegan serta misterius. Ide bisnis ini lahir dari keresahan terhadap kondisi kemacetan di Jakarta dan Tangerang yang membuat orang malas pergi ke tempat cuci mobil tradisional karena membuang-buang waktu di jalan. Masalah utama yang ingin dipecahkan adalah ketidakefisienan waktu dan kurangnya konsistensi kualitas pada jasa pencucian mobil biasa yang seringkali tidak fleksibel mengikuti jadwal pelanggan. Sabun yang mereka gunakan memiliki fungsi ganda sebagai cleaner sekaligus conditioner untuk menjaga cat mobil agar tidak kering atau baret. Jika ditanya apakah saya sebagai customer mau membeli produk ini, jawaban saya adalah tidak. Karena bagi saya yang sangat memperhatikan detail dan nilai sebuah inovasi, produk ini terasa kurang bernilai. Karena cairan yang digunakan Whoosh Whoosh ini adalah sabun Meguiar's Gold Class yang hanya di repack. Mengingat produk aslinya bisa saya dapatkan dengan mudah di toko retail otomotif manapun, membayar harga premium hanya untuk kemasan botol hitam emas milik Whoosh Whoosh terasa tidak sebanding. Dari sisi konsumen, saya merasa tidak ada nilai tambah dari segi formulasi produk yang ditawarkan dan juga kemasannya menurut saya masih kurang relevan dengan sabun cuci mobil. Strategi pemasaran yang mereka jalankan saat ini masih bersifat konvensional melalui mulut ke mulut. Namun secara digital mereka sudah mulai aktif menggunakan Instagram, website, dan email untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Dan hal yang harus diperbaiki adalah dari segi inovasi bisnis, ini bisa dibilang kurang bernilai karena mereka hanya melakukan repack atau resell menggunakan produk branded, lalu mengganti labelnya adalah langkah yang sangat minim kreativitas. Pada booth kali ini, mereka menjual payung anti-UV yang dapat dikustomisasi dengan lukisan. Hal ini yang membuat mereka berbeda dari brand lainnya. Permasalahan yang mereka angkat adalah risiko kesehatan akibat paparan sinar UV, seperti gangguan imun, masalah kulit, hingga kanker kulit. Untuk menjawab permasalahan tersebut, mereka menghadirkan payung anti-UV sebagai solusi perlindungan. Bahan baku yang digunakan untuk membuat produk ini antara lain kerangka payung, kain polyester, dan juga cat akrilik. Jika dilihat dari segi kelebihan, produk ini unggul pada fitur custom lukisan. Namun, masih ada beberapa kekurangan, seperti hanya tersedia satu ukuran, ketahanan yang belum maksimal, serta tampilan produk yang masih kurang rapih. Karena, jika kita lihat, bahan polyester terlihat belum terpasang dengan baik, bahkan ada bagian yang masih mengelupas. Dari sudut pandang saya sebagai customer, saya masih ragu untuk membeli produk ini, karena meskipun idenya unik, tetapi value yang ditawarkan tidak jauh berbeda dari payung-payung biasanya. Selain itu, ukurannya yang besar membuat produk ini kurang praktis apabila digunakan sehari-hari. Saya juga khawatir cat akriliknya akan luntur jika terkena hujan, sehingga saran dari saya adalah menambahkan coating agar lukisannya lebih aman dan juga tahan lama. Mereka juga bisa berkolaborasi dengan seniman lokal agar produk ini memiliki value tambahan, karena kalau tidak, saya merasa bahwa saya bisa mendapatkan payung dengan kualitas lebih baik dari brand lain. Jadi menurut saya, produk ini masih perlu dikembangkan lagi dari segi ketahanan, ukuran, dan juga tampilan agar lebih menarik bagi customer. Pada booth kali ini, mereka menjual candlelight, yaitu cake in can berisi cake, mousse, strawberry, dan juga selai di dalam kemasan kaleng. Produk ini menawarkan pengalaman baru dalam menikmati dessert dengan konsep yang praktis dan juga unik. Permasalahan yang mereka angkat adalah kebutuhan customer terhadap dessert yang enak, praktis, namun tetap affordable, dan inovasi ini telah berhasil menjawab permasalahan tersebut. Untuk menjaga kualitas rasa, seluruh bahan dibuat sendiri, mulai dari adonan cake hingga selainya, sehingga rasa produknya tetap konsisten. Dari segi kelebihan, produk ini memiliki konsep yang unik dan juga rasa yang enak. Namun masih ada beberapa kekurangan, seperti klaim tahan 7 jam di suhu ruang yang kurang sesuai karena topping stroberinya sudah mulai layu pada jam ketiga. Selain itu, tutup kemasan yang diberikan juga tidak pas ukurannya sehingga produk tidak bisa ditutup dengan rapat. Dari sudut pandang saya sebagai customer, produk ini cukup menarik dan berhasil membuat saya tertarik untuk membeli lagi karena rasanya yang enak dan worth it meskipun menurut saya harganya sedikit mahal. 42.000 untuk harga diskon dan harga normalnya yaitu 45-48.000. Namun produk ini juga masih perlu dikembangkan lagi, terutama dari segi packaging dan ketahanan produk agar lebih sesuai dengan klaim yang diberikan. Produk selanjutnya adalah Kaiserschmarrn, yaitu dessert khas Austria berupa souffle pancake scrambled dengan topping buah dan gula halus. Produk ini dibuat karena penjual melihat dessert khas Austria masih jarang dijual di Indonesia, sehingga mereka ingin menghadirkan pilihan dessert baru yang unik untuk masyarakat. Ide ini cukup menarik karena sekarang banyak anak muda suka mencoba makanan internasional yang unik dan viral di media sosial. Setelah mencoba produknya langsung, dari segi rasa pancake-nya enak, teksturnya lembut dan praktis ketika dimakan karena sudah di-scrambled, jadi tidak perlu dipotong lagi. Rasanya juga balance, tidak terlalu manis karena ada rasa asam segar dari strawberry. Unique selling point dari produk ini adalah konsep dessert khas Austria yang masih jarang ditemukan di Indonesia. Secara keseluruhan, menurut kami produk ini punya potensi bagus karena unik, enak, dan cocok untuk target market Gen Z.
Selanjutnya adalah produk jaket multifungsi yang bisa diubah menjadi tas belanja. Produk ini dibuat karena mereka melihat penggunaan plastik dan tas belanja sekali pakai masih tinggi, sehingga mereka ingin menghadirkan solusi yang lebih praktis dan reusable. Jaket ini bisa dipakai sehari-hari, lalu diubah menjadi tas saat berbelanja, jadi lebih efisien dan ramah lingkungan. Mereka menggunakan bahan parasut serta membuat desainnya sendiri. Harga direncanakan berada di kisaran 100 sampai 150 ribu rupiah, dan menurut aku masih cukup worth it karena customer mendapatkan dua fungsi sekaligus, yaitu jaket dan tas belanja. Unique selling point dari produk ini adalah konsep multifungsi dan value sustainability yang mereka tawarkan. Secara keseluruhan, produk ini punya potensi bisnis yang bagus karena praktis, inovatif, dan relevan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi itu tadi 5 brand yang sudah kami review. Dari semuanya, yang paling mendekati brand kami adalah kue Kaiser ini. Tapi sebenarnya kemiripan ini lebih karena kita punya fokus SDG yang sama saja, yaitu SDG ke-12 mengenai konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Intinya, kita sama-sama berkomitmen buat mengelola sumber daya dengan bijak dan memastikan proses produksi kita nggak merusak lingkungan.